kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Selawat dan salam kita ucapkan untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahmakumullah, kita kali ini akan membahas motivasi-motivasi di dalam menuntut ilmu. Perlu kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim itu berlaku bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Bahkan anak-anak semenjak dini mereka diharuskan untuk menuntut ilmu, membiasakan menuntut ilmu. Demikianlah generasi awal dari umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendidik anak-anak mereka untuk mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu yang dengannya mengenal ajaran-ajaran Islam, agama Islam ini. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, banyak terdapat motivasi untuk menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu memiliki hukum wajib bagi setiap muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berbagai motivasi, baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis beliau, ungkapan beliau, yang tujuannya agar umat Islam ini mereka bersemangat untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama.
Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kita akan sebutkan beberapa dalil atau beberapa motivasi, hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang menuntut ilmu, memiliki ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan derajat yang ditinggikan ini bukan hanya satu, bahkan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat orang-orang yang memiliki iman di antara kalian, yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, keimanan yang dimiliki oleh seseorang, maka ini merupakan kelebihan dan ini merupakan derajat. Karena dengan keimanan ini seseorang hamba, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba tersebut dari kekekalan di dalam neraka. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ilmu yang dimiliki seseorang selain iman tersebut, ya, ini akan mengangkat, membuat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat. Perlu kita ketahui bahwasanya ternyata kita dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang mereka mempelajari ilmu atau memiliki ilmu-ilmu selain ilmu agama. Kita dapatkan dalam kehidupan nyata orang-orang yang memiliki ilmu spesialis tertentu, maka ini dipandang oleh manusia, ditinggikan oleh manusia yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan derajat mereka. Seorang dokter, seorang teknokrat, seorang ahli medis, ahli kimia, dan bidang-bidang yang lainnya yang ditekuni dan digeluti ilmunya, maka orang yang menggelutinya, yang memiliki ilmu tersebut akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu muslim maupun kafir. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Bukan hanya orang muslim, bahkan orang-orang kafir. Bukan hanya dalam ilmu agama, bahkan ilmu-ilmu yang terkait dengan dunia. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya bila ilmu agama, tentunya bila ilmu dunia dikuasai, kemudian dimiliki, lalu Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat pemilik ilmu tersebut, maka tentunya lebih utama Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang memiliki ilmu agama, bukan ilmu dunia, bahkan lebih. Oleh karenanya Allah menyebutkan dengan darajat, beberapa derajat. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena ilmu dunia hanya sebatas di dunia dan manfaatnya juga di dunia. Adapun ilmu agama, maka kemanfaatannya ini di dunia, demikian pula di akhirat, yaitu kehidupan setelah kematian ini. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita dapatkan di dalam sejarah Islam, kita dapatkan selama perjalanan Islam
kita dapatkan orang-orang yang berstatus rendah dalam pandangan manusia. Orang-orang yang mereka dipandang rendah oleh manusia. Seperti contohnya adalah budak. Demikian pula mantan budak. Nah, para muslim rahimani warahmatullah, tatkala mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini, mempelajari dari dua sumbernya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka memiliki ilmu tersebut, bahkan menyebarkannya, maka para muslim rahimani warahmatullah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Dan ini terjadi. Dan ini tertulis di dalam sejarah Islam. Kita kenal Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang dulunya budak. Namun tatkala beliau belajar dan mengamalkan Islam, maka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Atha bin Abi Rabah, seorang yang juga mantan budak, yang sampai-sampai khalifah beserta dengan putra mahkotanya ini harus mengantri bertanya terkait dengan manasik haji ketika di Haji Akbar. Padahal ketika itu khalifah yang bertanya tersebut adalah pemimpin kaum muslimin. Namun dia harus mengantri bertanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita kenal Makhul, kita kenal Masruq, dan seterusnya dari orang-orang yang dipandang rendah karena mereka berasal sebelumnya dari budak, kemudian dibebaskan. Ya. Ternyata mereka orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala tinggikan mereka walaupun manusia-manusia memandangnya dahulunya rendah. Namun Allah meninggikannya demikian. Sama seperti juga Nafi Maula Ibnu Umar, ya, adalah mantan budak, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Kita dapatkan, ya, beliau menjadi ulama di masanya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, demikian memang Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat, ya, orang-orang yang memiliki ilmu ini, bahkan kedudukannya itu lebih tinggi, ya, ketimbang para raja, para penguasa wilayah-wilayah yang ada di dunia. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, mereka lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena ternyata penguasa-penguasa itu kita tidak mengenal satu persatu nama mereka dan kita tidak mengetahui jasa-jasa mereka. Namun para ulama, walaupun mereka rendah dahulunya semasa hidupnya, sebelum mereka meniti jalan ilmu ini, mempelajari ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya, mereka dahulunya rendah, namun Allah Subhanahu wa taala tinggikan setelah itu, setelah mereka berinteraksi dengan ilmu, Allah tinggikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, nama-nama mereka ini disebut-sebut oleh orang-orang setelah mereka. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini bukti nyata Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang memiliki iman dan ilmu dengan beberapa derajat. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya manusia, bahkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, hewan saja, hewan bila memiliki ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita contohkan adalah hewan yang para ulama sepakat dengan status ijma' bahwasanya air liurnya adalah najis, bahkan najis berat. Yang sebahagian besar ulama mereka memandang bahwasanya fisik hewan ini pun najis ketika bersentuhan, ya. Fisik hewan ini adalah najis. Dia adalah anjing. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Anjing
adalah hewan najis yang air liurnya najis, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencuci bejana sampai 7 kali, dan yang pertama atau diantaranya itu dengan tanah ketika menjilat bejana tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ulahunna biturab." Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apabila seekor anjing menjilat pada bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut dengan 7 kali basuhan, cucian. Yang pertama dengan tanah. Perlakuan yang luar biasa untuk membersihkan ya air liur tersebut. Ini menunjukkan para muslim rahimani wa rahimakumullah najisnya. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka menghukumi najisnya fisik dari anjing tersebut. Nah, hewan yang najis seperti ini, bahkan para ulama mengkategorikan ya anjing ini jilatannya ini termasuk an-najasatul mughalladah, najis yang berat. Namun ternyata Allah bedakan dan Allah angkat derajatnya ketika hewan ini memiliki ilmu khusus. Di antaranya adalah ilmu di dalam berburu yang didapat dengan cara latihan-latihan. Karena memang ilmu didapatkan di antaranya dengan melalui latihan, ujian dan latihan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 4. Yang ini menunjukkan tingginya derajat hewan yang najis satu ini. Ketika dia memiliki ilmu khusus, itu ilmu di dalam berburu. Yaitu berburu, menangkap hewan buruan bukan untuk dirinya tapi untuk tuannya. Berbeda halnya bila hewan tersebut dia tidak memiliki ilmu berburu, maka bila dia menangkap buruan maka itu untuk dirinya, dan terkadang dia pun menerkam dan memakannya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 4, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab." Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu, yaitu umat Rasulullah SAW ketika itu. Mereka bertanya kepadamu, apa yang dihalalkan untuk mereka? Maka katakan kepada mereka, telah dihalalkan untuk kalian perkara-perkara yang baik. Dan apa saja dari hewan anjing yang kalian ajarkan kepadanya dari latihan-latihan dan didikan-didikan yang telah Allah ajarkan kepada kalian, yaitu maksudnya adalah berburu. Lalu Allah mengatakan fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari apa saja yang telah mereka tangkap untuk kalian. Lihat, apakah dia menangkap dengan tangannya, kakinya? Tidak, dia menangkap dengan mulutnya. Ya, demikian. Menangkap dengan mulutnya seperti itu. Dan membawa buruan tersebut ya kepada tuannya dengan mulutnya. Demikian. Wadhkuru ismallahi alaihi, dan sebutkanlah nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Oleh karenanya ketika melepaskan anjing tersebut, membaca bismillah
sebut nama Allah, maka apabila hewan tersebut, anjing yang telah dilatih, yang memiliki ilmu berburu, maka ketika dia menangkap dan didapatkan ternyata hewan buruan tersebut mati dalam tangkapan tersebut, yang sesungguhnya hewan anjing ini sudah dilatih dan memiliki ilmu untuk berburu, yang dia berburu bukan untuk dirinya tapi untuk tuannya, maka hewan yang ditangkapnya, hewan buruan tersebut berhukum halal karena Allah memerintahkan untuk memakan. Demikian. Dan tentunya bekas dari gigitannya, maka itu diperlakukan dengan cucian sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu dengan 7 bilasan air, yang salah satunya dengan tanah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lihat, anjing hewan najis yang jilatannya ini najis, namun tatkala menangkap hewan buruan bahkan dengan giginya yang tentu mengandung air liurnya, maka itu juga najis. Namun hewan tersebut ternyata bila mati tidak menjadi bangkai, halal. Apa sebabnya? Karena hewan tersebut, anjing tersebut telah memiliki ilmu sehingga Allah angkat derajatnya, dan tindakannya pun Allah perlakukan berbeda. Allah istimewakan dengan halalnya tangkapannya dan buruannya, berbeda dengan anjing-anjing yang tidak memiliki ilmu khusus ini. Ya, walaupun ketika kita melepaskan anjing untuk berburu, namun ternyata anjing tersebut tidak memiliki ilmu berburu, maka ketika hewan tersebut ditangkap dan mati, maka menjadi bangkai. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jikalau hewan najis saja Allah angkat derajatnya, demikian pula tindakannya Allah perlakukan khusus. Lalu bagaimana lagi orang-orang yang mereka beriman, manusia tidak kafir bahkan beriman, lalu mereka menuntut ilmu, lalu mereka mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut, maka tentunya Allah istimewakan mereka. Allah istimewakan mereka dengan derajat-derajat yang tinggi, darajat, beberapa derajat yang kita tidak tahu. Yang pasti itu nyata. Nah, kita dapatkan para muslim rahimani rahimakumullah, Allah angkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu dari zaman ke zaman, termasuk di zaman ini. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini motivasi yang pertama, di mana kita dimotivasi untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Ya. Sehingga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di dunia, lebih-lebih kita harapkan di akhirat. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang beramal tanpa ilmu dengan orang yang beramal dengan ilmu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah jadikan doa tersebut untuk dibaca dengan status hukum wajib, bahkan dimasukkan dalam rukun dalam sholat. Dan itu ada pada surah Al-Fatihah. Di ayat-ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus,
yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, siapakah mereka orang-orang yang dimurkai dan siapa pula orang-orang yang sesat? Para muslim rahimani rahimakumullah, ternyata mereka ini adalah orang-orang yang keliru di dalam masalah ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menafsirkan siapakah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengatakan, ya, al-maghdubu alaihim al-yahud. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang Yahudi. Wad-dallun, orang-orang yang sesat itu adalah An-Nasara, orang-orang Nasrani. Lalu para ulama, mereka mencari hikmah dan alasan mengapa orang-orang Yahudi ini dimurkai dan orang-orang Nasrani sesat. Ternyata terkait dengan ilmu. Yaitu orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka orang yang memiliki ilmu namun tidak merealisasikan ilmu dalam tindakan nyata. Amal. Demikian. Memiliki ilmu namun ternyata mereka ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Ilmu tersebut tidaklah memberikan rasa takut pada diri mereka. Bahkan mereka tidak beramal. Bahkan sebaliknya mereka melanggar ilmu tersebut. Wajar Allah murka kepada mereka. Sebagaimana wajarnya seorang orang tua itu murka dan marah kepada anak-anak yang telah mengetahui satu hukum, ilmu, mengilmui sebuah larangan, mengilmui sebuah peraturan, namun dia melanggarnya. Tentunya ya, orang tua tersebut akan marah dan murka kepada anak-anaknya. Demikian. Yang melanggar tentunya. Lalu para ulama menyebutkan tentang hikmah atau alasan mengapa orang-orang Nasrani mereka ini dimurkai, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sebabnya adalah mereka orang-orang yang getol di dalam beramal namun tanpa bimbingan ilmu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wajar ya, mereka sesat. Sebagaimana wajarnya orang yang berjalan dalam sebuah perjalanan yang tidak membawa buku panduan, yang tidak membawa ya petunjuk, ya arah, tidak membawa alamat, ya, yang dengan itu bisa mengarahkannya kepada tujuannya. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan ya bahwa orang-orang muslim selayaknya mereka, karena mereka senantiasa membaca doa ini dalam sholatnya, selayaknya mereka ini memiliki ilmu. Mereka memiliki ilmu. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha untuk meminta tambahan ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan oleh Allah untuk berdoa minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan Muhammad, berdoalah, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Demikian. Oleh karenanya kita dapatkan satu riwayat dari salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap pagi beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rizki yang baik.
wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena memang ilmu ini, ilmu yang bermanfaat ini akan memberikan manfaat kepada pemiliknya untuk menuntunnya dalam mendapatkan rizki yang baik dan halal baginya. Sehingga ketika hamba tersebut mengkonsumsi makanan ya yang baik dan halal bagi dirinya, maka ini akan membuat diterimanya amalnya, doa-doanya. Karena di antara penghalang amal diterima dan doa diterima, di antaranya adalah interaksi dengan perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa saja yang Dia perintahkan para rasulnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan beramallah yang saleh. Karena memang amal yang saleh itu bisa didapatkan karena makanan-makanan yang baik, ya. Ketahuilah amal-amal soleh itu ya bisa didapatkan, bisa diraih oleh seseorang, mudah dilakukan olehnya tatkala ya dia bisa mengkonsumsi, dia biasa mengkonsumsi makanan yang baik bagi dirinya. Demikian. Dan tidak akan bisa seseorang itu mendapatkan makanan yang baik, makanan yang hal baginya kecuali dengan bimbingan ilmu, yang dengannya dia akan mengetahui apa saja yang diharamkan bagi dirinya dan apa saja yang dibolehkan bagi dirinya. Demikian. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, lanjutan dari hadis tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari hal-hal baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Demikian. Summa dzakara ar-rajula, kemudian beliau menyebutkan seseorang yutilus safar, yang jauh dalam safarnya, ash'asa aghbar ash'asa, dalam kondisi acak-acakan, awut-awutan pakaiannya, rambutnya, aghbar berdebu. Ini kondisi di mana makbulnya doa, ini kondisi di mana ya seseorang itu makbul doanya. Safar, jauh dari kampung halamannya, ini kondisi di mana ya makbul doa. Kata Nabi SAW, salasu da'awatin la turaddu, ada 3 doa yang tidak tertolak. Da'watul musafiri, ini yang pertama, doa orang yang safar. Wa da'watul madlumi, doa orang yang terzalimi. Wa da'watul walidi liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, doa orang yang safar ini makbul. Layaknya ya seperti kita ketika mendapatkan orang yang jauh dari kampung halamannya dan habis bekalnya, lalu dia meminta kepada kita, dengan jujur dia meminta, maka kita akan bisa memberi kepadanya. Begitulah orang yang safar juga demikian. Dia meminta kepada Allah maka makbul doanya. Tentunya Allah lebih utama ketimbang kita untuk mengabulkan permintaan orang yang jauh dari negeri dan kampung halamannya. Demikian. Begitu juga kondisi di mana orang tersebut ya berdebu, kumal, ya, acak-acakan, awut-awutan. Maka sangat layak Allah Subhanahu wa taala untuk menerima doanya, memenuhi permintaannya. Sebagaimana layaknya kita ya, itu mudah untuk bisa memberi permintaan orang yang minta kepada kita dalam kondisi dia memelas, pakaiannya kumal, ya acak-acakan, demikian.
Berbeda halnya apabila seseorang meminta kepada kita dalam kondisi berpakaian necis. Nah, tentunya kita tidak akan memberi kepadanya karena kita menduga dia adalah orang yang cukup dan mampu demikian. Orang yang berkecukupan dan mampu. Demikianlah ini kondisi di mana ternyata orang-orang yang seperti ini makbul doanya. Ya, bersafar jauh dari kampung halamannya dan negerinya, kemudian dalam kondisi berdebu, dalam kondisi dia kumal acak-acakan. Ya, pakaiannya dan rambutnya. Kemudian dia wa yamuddu yadihi ilas sama, dia angkat tangannya ke arah langit, dan ini juga termasuk ini termasuk kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan pengabulan doa kepada orang yang mengangkat tangannya kepadanya. Ya. Seperti dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Innallaha hayyun karimun." Sesungguhnya Allah itu zat yang memiliki sifat malu dan maha memberi. Sesungguhnya Allah malu dari hambanya yang mengangkatkan, menengadahkan tangannya ke arahnya, lalu mengembalikannya dalam kondisi kosong hampa. Demikian. Allah malu. Maka Allah akan berikan permintaan itu. Sebagaimana ya ketika ada orang meminta kepada kita, yang satu meminta dengan mengarahkan tangannya kepada kita, yang satu meminta ya namun tangannya ya tidak diarahkan kepada kita. Maka tentunya orang yang mengarahkan tangannya kepada kita ini lebih membuat kita berempati, ya terdorong untuk memberi kepadanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitulah Allah, dan Allah tentunya lebih utama. Permasalahannya, sebabnya adalah wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakainya haram, wa ghudhiya bil haram, kenyang dengan yang haram, fa anna yustajabu lidzalika, lalu bagaimana bisa dikabulkan permintaannya. Hadis riwayat Muslim. Demikian. Interaksi dengan yang haram ini bisa menghalangi doa. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya dibutuhkan ilmu yang bermanfaat, yang ini akan menghasilkan usaha-usaha yang halal, rezeki-rezeki yang didapat dengan cara diusahakan dengan cara yang halal, dan ini akan menghasilkan pula berikutnya ya amal-amal yang diterima. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan keutamaan ya selanjutnya dari menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Bahwasanya ilmu itu adalah kebaikan terbaik, anugerah terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, Imam Muslim demikian pula, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Perhatikan di sini Rasulullah mengatakan man yuridillahu bihi khairan. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan bihi kepadanya. Huruf ba ini bermakna al-ilsaq. Itu menempel terus. Jadi Allah inginkan kebaikan itu terus menempel bagi seseorang tersebut. Nah, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan itu menempel terus pada dirinya, maka yufaqihu fid din. Allah berikan pemahaman agama padanya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pemahaman terhadap agama tak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara menuntutnya. Ya. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara dipelajari, dituntut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu, ya. Kemudian mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu, lalu mengamalkan ilmu, kemudian menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan kebaikan yang terbaik. Bahkan ilmu
ya, yang dengannya ya, dia mengetahui apa saja yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dirinya. Dan dalam ilmu pula, dalam ilmu tersebut terdapat motivasi yang besar untuk mendapatkan keridhaan Allah tersebut, ya. Maka dia pun dimotivasi dan dia pun termotivasi. Dia pun melakukannya. Dengan ilmu tersebut dia akan mengetahui apa saja yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Bahkan dalam ilmu tersebut disebutkan tentang orang-orang yang telah dimurkai dan apa saja mereka lakukan sehingga Allah memurkai mereka, demikian seterusnya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ya, ilmu ini adalah ilmu yang terbaik, anugerah terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini pula, ya, maka hendaknya bila kita ingin mendapatkan kebaikan, hendaknya kita berinteraksi dengan ilmu, ya. Kebaikan terbaik. Bila kita inginkan kebaikan yang terbaik, maka tuntutlah ilmu. Pelajarilah ilmu, kemudian amalkan, dan setelah itu sebarkan. Begitu juga bila kita menginginkan ya mendapatkan kebaikan, ya, mendapatkan kebaikan atau menginginkan untuk mendapatkan pasangan, maka hendaknya kita mencari pasangan yang juga berinteraksi dengan ilmu. Seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena sesungguhnya orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang ingin ya memperbaiki diri. Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Oleh karenanya, bila kita ingin mencari jodoh, ya yang terbaik bagi kita adalah ya carilah jodoh itu di majelis-majelis ilmu. Yang sesungguhnya mereka ini adalah orang yang ingin memperbaiki diri dan Allah inginkan kebaikan itu pada diri mereka. Dan mereka ini biasa mendengarkan kebaikan, nasihat seperti itu. Sehingga mudah ketika mereka salah dan keliru untuk kembali kepada kebenaran. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berbeda halnya dengan orang yang tak suka untuk menuntut ilmu, mendengarkan ilmu. Yang terjadi adalah sulit untuk mendapatkan nasihat, sulit untuk menerima nasihat ketika mereka salah dan keliru. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara ya hal yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, ya. Bahwasanya ilmu ini dan orang-orang yang memilikinya atau orang-orang yang berinteraksi dengannya ini dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kutukannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini itu terkutuk, dikutuk. Terkutuk pula apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, zikir kepada Allah. Ya. Tahukah kita zikir, ya? Ungkapan zikir ini adalah kiasan untuk ilmu, nama lain untuk ilmu. Oleh karenanya dalam surah Al-Anbiya ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri yaitu orang yang memiliki zikr. Apa itu zikr? Ilmu. In kuntum la ta'lamun, bila kalian tidak tahu. Nah, tentunya tafsir untuk zikri, az-zikru adalah ilmu. Karena terkait dengan ya ketidaktahuan, maka tentunya bertanya kepada orang yang tahu, demikian, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang punya ilmu ketika kalian tak tahu ilmunya, begitu. Ya.
Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ternyata Al-Qur'an dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikr, ya. Al-Qur'an itu disebut dengan zikr. Yang Al-Qur'an itu merupakan sumber ilmu. Bahkan ilmu itu adalah maqala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah. Karena keduanya adalah wahyu. Jadi ilmu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sebagai wahyu dan hadis sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sumber ilmu, seperti itu. Allah mengatakan, ya, dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Qur'an itu. Kenapa Al-Qur'an disebut dengan al-dzikr oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang dia, ya, kembali untuk mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kami yang menjaganya, kata Allah. Al-dzikr disebut dengan nama lain bagi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu disebut dengan al-dzikr karena memang dia mengingatkan, ya, kepada Allah sehingga muncul takut kepada Allah. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah menamakan, ya, atau memberikan sifat kepada para orang-orang yang memiliki ilmu itu, ya, dengan sifat rasa takut. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari kalangan para hamba-hambanya, itu ulama. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut, ya, dari kalangan hamba-hamba Allah kepada Allah itu para ulama. Demikian. Orang yang punya ilmu. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena dengan ilmu dia akan ingat kepada Allah. Al-Qur'an itu disebut dengan az-zikr karena dia mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga takut, muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kita kembali kepada hadis tersebut, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dikutuk oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dikutuk pula apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, ilmu itu. Wa ma walah, dan apa saja yang mendorongnya, yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Wa alimun, orang yang memiliki ilmu. Wa muta'allimun, dan orang yang belajar ilmu. Demikian. Hadisnya dinyatakan hasan oleh Imam Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami'. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ilmu beserta dengan apa saja, ya, yang terkait dengannya, maka ketahui itu menjadi penyebab dikecualikannya dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan. Oleh karenanya bila kita ingin lepas keluar dari kutukan Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang berada di dunia ini, maka interaksikan diri dengan ilmu. Demikian. Ilmu agama yang sumbernya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya keutamaan ilmu adalah ilmu ini apabila kita hadir di majelisnya, maka ternyata di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Berbeda halnya bila kita hanya mendengarkan lewat rekaman atau kita melihat televisi, ya. Maka berbeda dengan orang yang hadir di majelis ilmu, maka dia minimalnya mendapatkan 4 keutamaan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau SAW bersabda, hadis yang tentunya sahih, yaitu
hadis yang masyhur terkait dengan datang menghadiri majelis ilmu. Akan didapatkan pada majelis tersebut bagi orang-orang yang mereka ini hadir di dalamnya untuk menuntut ilmu. Beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah mereka akan mendapatkan sakinah, yaitu ketenangan. Ketenangan bagi mereka. Kemudian mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna bainahum yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah sebagai sumber ilmu, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Membaca wahyu Allah, ketetapan Allah. Kemudian wa yatadarasuna bainahum wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka mengajarkan di antara mereka apa yang ada di dalam kitabullah Al-Quran tersebut. Ya, begitu juga penjelasan di dalam wahyu Allah yang lainnya, yaitu hadis Nabi SAW. Disampaikan, diajarkan, dikenalkan. Ya. Tidaklah demikian kondisi mereka dalam perkumpulan tersebut, melainkan nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan, ketenangan jiwa. Oleh karenanya kita dapatkan banyak permasalahan orang-orang yang hadir di dalamnya itu selesai, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikannya lapang hatinya, tenang jiwanya, sehingga dia mampu berpikir dengan jernih. Dengan begitu ternyata terbuka baginya masalahnya. Ya, terbuka baginya masalahnya, tampak baginya jalan keluarnya, seperti itu, dari masalah yang menghimpitnya. Demikian. Bahkan terkadang Allah ilhamkan, terkadang pula didapatkan ternyata masalahnya ketika itu sedang dibahas tanpa dia sadari dan tanpa disengaja. Ternyata ada permasalahan yang sedang menimpanya, itu ternyata disebutkan solusinya di dalam kajian tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Turun kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut sakinah, ketenangan jiwa. Ya. Betapa banyak kita menginginkan ketenangan jiwa, sampai-sampai kita dapatkan bisnis untuk menghadirkan ketenangan jiwa. Seperti contohnya bisnis wisata, bisnis wisata. Masya Allah, sampai ada biaya yang besar yang dikeluarkan untuk wisata, wisata yang semuanya ini kembali kepada tujuan, yaitu ketenangan jiwa. Tidaklah ada orang yang mengeluarkan biaya yang keluar di penghujung pekan, disebut dengan weekend, mengeluarkan biaya yang besar, dan dia naik ke puncak-puncak atau mencari tempat-tempat yang semuanya mereka inginkan di sana didapatkan ketenangan. Ketahui, ketenangan yang didapatkan oleh seorang muslim itu ada di majelis ilmu. Demikian. Sakinah, turun kepada mereka sakinah. Demikian. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat.
rahmat Allah, kasih sayang Allah luar biasa. Ketahui sesungguhnya ya, surga itu bisa diraih karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal kita. Ya. Amal kita hanyalah sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian karena keridhaan Allah ini maka Allah pun ridho dan rahmat kasih sayang kepada hambanya yang beramal tersebut. Bahkan ada hamba yang tidak beramal, ya, namun Allah karena keridhaan dan rahmatnya maka mengampuninya, lalu masukkannya ke dalam surga. Jadi surga didapatkan itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Demikian. Dan orang yang menuntut ilmu berada di majelis ilmu maka ia diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahafathumul malaika, dia akan dikelilingi oleh para malaikat. Tamu-tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang suci dari dosa. Makhluk-makhluk yang diciptakan dari nur cahaya. Makhluk yang didekatkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Demikian. Yang apabila mereka berdoa maka makbul doanya. Ya. Demikian. Oleh karenanya apabila di majelis ilmu, ya, silakan berbanyak doa yang semoga malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya yang hadir di majelis tersebut maka akan mengaminkannya. Seperti itu. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah pun menyebut-nyebut mereka itu di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Masya Allah, ini luar biasa. Ini adalah upaya, ya, yang akan membuat kita tenar, populer di kalangan para malaikat. Apa fungsinya? Para muslim rahimani rahimakumullah. Kita berikan ilustrasi. Seorang manusia yang dia merasa dirinya telah terkenal. Ya. Bahkan manusia terkadang untuk terkenal dia menghabiskan berbagai hal yang dimilikinya. Terkadang melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran. Kata orang Arab, ya, khalif tu'raf, lakukan hal yang berbeda dari yang dilakukan oleh manusia, maka engkau akan dikenal. Orang Arab juga mengatakan kencingnya air zam-zam, engkau akan terkenal. Demikian, seperti itu. Buat yang aneh pasti terkenal, sampai seperti itu. Ada pula yang mengeluarkan biaya yang besar karena hanya ingin terkenal. Ya. Dan seterusnya para muslim rahimani rahimakumullah. Dan terkenal di kalangan manusia ini hanya dalam waktu yang pendek dan dengan jumlah yang sedikit. Para muslim rahimani rahimakumullah, terkenal di kalangan para malaikat. Yang memperkenalkan hamba tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dihadiri oleh Allah atau majlis yang ketika itu Allah memperkenalkan hambanya tersebut adalah majlis para malaikat, perkumpulan para malaikat. Yang mereka adalah orang-orang, mereka adalah makhluk-makhluk yang hebat, makhluk yang besar-besar, makhluk yang banyak yang tak tahu kita jumlahnya. Dan mereka itu ada di langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Jumlah yang banyak. Kita terkenal mungkin di desa kita sudah merasa, Masya Allah, hati ini begitu merasa gembira. Terkenal di kecamatan, kota, dan seterusnya sampai mungkin terkenal di kalangan ya, nasional mungkin. Level nasional. Itu sudah kita merasa bahagia. Ya. Namun itu kecil. Bagaimana bila kita terkenal di langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Karena Allah yang memperkenalkannya. Dengan apa? Kita menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa. Ini hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Keuntungan yang besar dari menuntut ilmu di majelis ilmu. Yang terakhir kita akan sebutkan, sebenarnya banyak ya keuntungan, manfaat, keutamaan dari menuntut ilmu. Namun yang terakhir ya kita akan sebutkan ya untuk pertemuan kita kali ini bahwasanya ilmu ini menghantarkan kita kepada surga dengan jalan tercepat. Nabi kita sendiri
sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, dan tidaklah ungkapan beliau ini melainkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah ucapan yang melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu bihi ilal jannah. Sahalallahu lahu bihi ilal jannah. Maka Allah mudahkan. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya dengannya jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Mudah. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Bila kita ingin kembali cepat ke surga, di mana nenek moyang kita dahulu, Nabi Adam dan Hawa diciptakan di sana, dan kita ingin kembali ke sana, cepat jalannya, maka tuntutlah ilmu. Karena dengan ilmu ini kita akan mengetahui apa saja yang bisa menghantarkan kita kepada surga dan apa saja yang bisa menghambat kita untuk masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersemangat menuntut ilmu. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang berada di atas jalan ilmu, mengamalkan ilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan semoga kita termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.